Shalom, selamat malam. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua, tetap semangat menjalani hidup dan kehidupan setiap hari, karena kasih karunia Tuhan selalu dan senantiasa menjadi bahagian kita. Bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita bersama-sama sehati dalam doa. Dan saat ini kita berada dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Penghayatan kita akan kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan penuh kerinduan dan ketulusan di hadapan Tuhan, kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mari kita berdoa memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus di dalam memahami kebenaran firman-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami di dalam Roh Kudus. Pada malam hari ini, sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai keluarga, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman yang mengambil bahagian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini, kami datang di dalam penuh kerendahan hati, mengucap syukur untuk kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus,
di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam memberitakannya seturut dengan kehendak Bapa. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, agar kami layak menghampiri kekudusan-Mu dan menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yakni bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata buluh adalah sebuah gambaran tentang ilalang yang mungkin sudah pernah kita lihat. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita mendapati ilalang yang patah, kecenderungan yang ada adalah kita mungkin memutuskannya. Ungkapan ini terdapat dalam bacaan kita pada malam hari ini. Namun ternyata bulu itu tidak dipatahkan. Ada makna yang begitu dalam yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di dalam pemahaman akan firman Tuhan malam ini tentang bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini memberi penghiburan kepada Israel dalam penderitaannya. Beratnya penderitaan yang dialami oleh umat Israel digambarkan dalam nubuatan ini. Seperti yang dikatakan tadi, seperti bulu yang patah terkulai, seperti sumbu yang pudar nyalanya. Ini menggambarkan kondisi atau keadaan atau situasi yang dialami oleh umat Israel di pembuangan pada saat itu. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Mereka tinggal diputuskan, mereka tinggal dipadamkan. Setelah itu hilang lenyap dan terbuang. Jika dilihat sepertinya tidak akan mungkin bulu itu kembali seperti semula. Tidak akan mungkin, itu mustahil. Dan sumbu pelita itu kembali bersinar terang, juga tidak akan mungkin. Sepertinya tidak ada lagi harapan. Dan hal ini bisa kita ibaratkan seperti kata-kata yang terdengar manakala ada orang yang sedang sekarat. Biasanya para medis berkata, tidak ada lagi harapan untuk hidup kecuali mujizat Tuhan. Berdoalah terus. Nah, saudara-saudara, namun dalam nubuatan ini Tuhan berfirman bahwa bulu yang patah terkulai itu tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar nyalanya itu tidak akan dipadamkan. Ini sebuah pernyataan tentang penghiburan daripada Tuhan, bahwa Tuhan menghibur umatnya, bahwa Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya
dengan harapan yang pasti, sebuah pertolongan dan sebuah pembebasan bagi mereka semua. Tuhan dapat memulihkan buluh itu sehingga menghasilkan buahnya, dan pelita itu hingga menjadi terang yang bercahaya. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan umatnya yang menderita itu? Melalui hamba Tuhan, Ebed Yahweh. Roh Tuhan ada padanya. Hamba yang didukung, dipilih, hamba yang kepadanya diberi kuasa, dan dengan setia menyatakan keadilan Tuhan. Dia tidak bimbang, dia tidak putus asa dalam pekerjaannya atau di dalam karyanya. Dia akan menjalankan tugas penyelamatan kepada semua umat manusia. Membuka mata yang buta, membebaskan yang terpenjara, menjadi terang dalam kegelapan. Nubuatan ini telah digenapi dalam Tuhan kita, yakni Yesus Kristus. Dan itu dicatat dalam Injil Matius pasal 12 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika bulu yang terkulai itu adalah gambaran ke diri kita, manusia yang berdosa, tidak bernilai dan sepatutnya dibuang dan dicampakkan. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya bahwa orang-orang yang demikian tidak akan dipatahkannya. Kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, maka kemanapun kita pergi, kemanapun kita bersembunyi, anugerah Tuhan itu akan selalu mencari dan selalu mengejar kita. Kita ambil contoh, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas. Di manakah anugerah Tuhan menemukan dia? Di manakah ia didapati oleh anugerah Tuhan? Kita akan mengetahui bahwa ia ditemukan pada saat ia berada di kandang babi. Ia ditemukan ketika hidup dan kehidupannya terpuruk. Kalau dulunya dia adalah anak bapa, tapi ketika anak bapa ini berjalan menurut mau dan kehendaknya, keinginannya, egonya, apa yang terjadi? Ia sempat merasakan suasana yang begitu membahagiakan dia, menyenangkan dia. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, ia terpuruk. Dalam keterpurukan itu, ada anugerah Tuhan yang menemukan dia. Dia sadar dan dia bangkit kembali. Bagaimana dengan perempuan Samaria? Anugerah Tuhan menjumpai dia ketika bersama dengan Yesus di pinggir sungai, di pinggir sumur. Bagaimana dengan Petrus? Setelah peristiwa penderitaan bahkan kematian Tuhannya, dan berpuncak kepada penyangkalannya, di mana ia dijumpai oleh anugerah Tuhan ketika ia sedang menjala ikan. Dan di tepi danau Tiberias, Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Banyak hal dalam hidup ini yang menjadi fakta atau bukti bagi kita bagaimana anugerah Allah itu menjumpai kita, menemukan kita, agar kita bangkit dari segala keterpurukan. Kita mungkin punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu yang belum selesai sampai saat ini. Atau saat ini kita bagaikan bulu yang patah, atau sumbu yang sudah mulai pudar atau padam. Percaya akan kasih karunia Allah yang memberikan pertolongan bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah kita tahu apa yang ingin Tuhan dengar dari mulut kita pada malam hari ini? Setelah
setelah kita mendengar akan firman-Nya? Apakah kita tahu apa yang Allah inginkan kita? Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang ingin Tuhan lakukan? Apa yang ingin keluarga lakukan saat ini? Saudara-saudara, Dia ingin ada pengakuan yang tulus keluar dari mulut kita. Bapa, akulah buluh yang patah itu. Bapa, akulah sumbu yang sedang padam nyalanya. Sebuah pengakuan yang tulus. Dan yakinlah, firman Tuhan malam ini menjadi penghiburan bagi kita. Bulu yang patah, terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itulah kasih Allah bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami mengucap syukur firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan telah menuntun kami. Kami adalah buluh yang terkulai itu. Kami adalah sumbu yang mulai pudar nyalanya. Kami adalah manusia yang rapuh. Oleh karena kami berjalan menurut mau dan kehendak kami, ego kami terkulai, kami hampir padam oleh karena berbagai hal-hal yang menekan kehidupan kami. Dan mungkin ada masa lalu kami, bahkan kelemahan-kelemahan yang kami alami saat ini membuat kami terkulai dan mulai padamnya Tuhan. Firman-Mu telah menghibur dan memberikan kekuatan bagi kami, bahwa bulu yang patah terkulai itu tidak akan Engkau putuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya itu tidak akan Engkau padamkan. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Anugerah-Mu Tuhan
menjadi penghiburan bagi kami. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Tuntun dan berkati kami di tengah-tengah berbagai pergumulan-pergumulan. Oleh karena kelemahan dan sakit kami. Oleh karena persoalan-persoalan pribadi kami. Oleh karena kegagalan-kegagalan, bahkan hal-hal yang mungkin membuat kami khawatir dan takut dalam kehidupan ini. Apapun itu ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami mohon pertolongan, kekuatan, dan pembebasan yang daripada-Mu. Berkati hidup dan kehidupan orang tua kami para lansia dalam menjalani hidup dan kehidupan usia indah karunia Tuhan. Anugerahkan hikmat-Mu Tuhan. Anugerahkan semangat, kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan iman serta pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga menaikkan doa kami malam ini Tuhan. Untuk pergumulan bersama kami tentang pandemi COVID. Lindungi dan peliharakan kami. Anugerahkan kekuatan, kesehatan bagi kami. Terlebih hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi pandemik ini Tuhan. Berkati kami semua dalam berbagai pekerjaan, usaha dan kerja kami, harapan dan kerinduan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Berkati kami pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan menaikkan syukur kami dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Mari kita pergi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Shalom, salam sehat, dan Bogimelo.